Yang kita tidak sadari atau sebetulnya sadar tapi nggak dianggap penting, itu penggunaan energi ini punya limbah. Limbah yang nggak kasat mata gitu ya. Iya, iya. Tapi lama-kelamaan numpuk di atmosfer dan sebagainya. Dia itu punya sifat melewatkan energi panas dari matahari, tapi pantulannya dia tangkep gitu kan. Iya, iya. Makanya Efek disebut rumah kaca. yes, rumah kaca, greenhouse effect tuh. Kenaikan temperatur itu ternyata bisa berimpact katastrofik gitu kan buat kehidupan Buat manusia ya kan. Ya. Nah, net zero tuh rata-rata menargetkan 2050 tuh sebagai deadline supaya nggak lewat dari 1,5 derajat Celcius tadi. Nah, yang dinilai bisa bersih energi vektor masa depan itu adalah listrik dan hidrogen. Halo sahabat OMB, obrolan meja bundar. Halo sahabat OMB, obrolan meja bundar. Hari ini kita membahas yang cukup menukik dan kontekstual hari ini tentang transisi energi, dan telah hadir Kang Adi Purboyo, seorang energi profesional ya, 3 dekade energi profesional. Inilah Kang Adi Purboyo. Kita akan mulai ya, kita kayak menguliti bawang ya. Bawangnya tapi gede nih, bawang bombay. Jadi rada panjang nih kulitnya nih. Oke, kita bahas dulu apa itu transisi energi. Kang Adi silakan. Ya, terima kasih nih Bung Meldi. Aduh, sudah diundang ke obrolan meja bundar. Kayak konferensi meja bundar kayaknya. Dia emang kalau bubur panas sudah di pinggir dia untuk masuk ke tengah ya kan. Siap. Dari ini obrolan dulu, nanti bisa jadi lebih keras lagi nih. Iya. Oke, ya, transisi energi ya. Ya. Ya, transisi energi itu sebetulnya ya perubahan apa ya, pola konsumsi sumber energi gitu ya, Ya. Meldi ya. Dan sebetulnya sudah berlangsung dari semenjak ya manusia ada kali ya di bumi ini gitu kan. Ya, Cuman jadi, kita ya. cuma kita tidak notice gitu ya, karena apa sih, driver atau penggeraknya itu dulu ya dianggap bukan sesuatu yang spesial kayak sekarang nih ya kan. Saya Ya. contohin nih. Oke. Dulu waktu kita mungkin sejarah manusia dulu ya, pertama kali mengenal api ya kan. Iya dong, api. Nah, api itu kan energi ya. Iya. Untuk masak lah, untuk penerangan di gua-gua dulu gitu kan. Ya. Nah, itu manusia menggunakan kayu ya kan. Oke. Kayu itu adalah salah satu bentuk sumber energi biomasa kan, ya enggak? Ya. Nah. Sekarang namanya biomasa, dulu mungkin enggak. Betul. Dulu belum dikasih nama kali, kayu aja pokoknya. Nah, terus lama-kelamaan kan orang mulai mengenal bentuk lain ya, dari energi potensial air, angin gitu kan, terus muscle dari hewan-hewan, kuda, kerbau gitu ya. Nah, ini sesuai dengan jalannya itu revolusi agriculture, ya enggak? Oke. Itu semua energi itu dipakai untuk mensupport agriculture gitu kan. Ya. Terus lama-kelamaan muncul nih revolusi industri, ya kan? Nah, makin butuh banyak ya. Mesin uap apa segala macam itu ya, James Watt itu kan. Iya. Pakai kayu, terus juga batu bara. Ya. Jadi itu kan bertransisi tuh, ya nggak? Dari biomasa, muscle, ya kan, air, angin, batu bara gitu. Nah, sampai ini muncul minyak gitu kan. Ya. Kenapa jadi minyak jadi populer gitu ya? Karena dia tuh membawa kepadatan energi paling bagus, ya nggak? Density-nya ya. Bener sekali, lu seliter minyak dibanding sekilo batu bara tuh kan. Ya nggak, bisa dibandingin, bisa Atau lebih dibandingkan banyak gitu. 2 kerbau gitu ya. Bener, jadi makin populer gitu kan. Nah, itulah bentuk-bentuk transisi energi kurang lebih lah, Mel ya. Nanti kita terusin nih ya. Nah, ini kan dia akan terus berubah terus kan. Nah, kadang-kadang kan kita lihat nggak matchingnya, biasanya ini barangnya udah ada
Tapi teknologi yang mendukung lingkungan ini belum siap misalnya ya. Misalnya kasus-kasus yang ya contohnya masih sel surya misalnya. Itu kan dia belum ekonomis ya. Betul, Nah, betul. itunya yang atau kemudian karena perang Ukraine tiba-tiba orang balik lagi batu bara. Ya, ya. Nah, itu tuh. Ini gimana nih dia transisinya rada mulus atau apa yang bisa dibayangkan terhadap transisi itu? Iya, jadi kan gini nih, kita teruskan tadi ya. Dengan bertransisi ini, Iya. yang kita tidak sadari atau sebetulnya sadar tapi nggak dianggap penting, Iya. itu penggunaan energi ini punya limbah, Oke. iya kan? Ya, Iya nggak? punya karbon. Nah, sebenarnya penggunaan energi dengan sumber hidrokarbon itu apa sih, kan reaksi oksidasi lah gitu kan, Iya, dia nggak? iya, iya. CH plus O2 jadi CO2. Nah, ini nih mulai nih CO2 nih ya kan? Ya. Limbah yang enggak kasat mata gitu ya. Iya, iya. Tapi lama-kelamaan numpuk di atmosfer dan sebagainya. Dia itu punya sifat melewatkan energi panas dari matahari, tapi pantulannya dia tangkep gitu kan. Iya, iya. Makanya efek disebut rumah kaca. rumah kaca, greenhouse effect tuh. Nah, terus menerus numpuk gitu ya, Ya. di atmosfer itu. Padahal atmosfer kita ini kan finite ya, terbatas gitu kan. Ya. Enggak, tidak terbatas. Jadi dia terkungkung gitu, terus menimbulkan efek rumah kaca. Temperatur bumi ini naik terus gitu ya. Nah, sekarang orang mulai melihat bahwa kenaikan temperatur itu ternyata bisa berimpact katastrofik gitu kan buat kehidupan Buat manusia. ya kan. Ya. Mulai dari mencairnya es sehingga air laut naik, kemudian flooding membanjiri kota-kota besar. Pakistan setengah negara banjir ya. Bangladesh, Pakistan ya kan? Ya, ya. Membanjiri kota-kota besar yang letaknya itu kan di tepi pantai kan, di tepi-tepi Iya, sungai gitu kan, karena orang dulu hidupnya pengen deket air gitu Dekat kan. air. Nah itu dampaknya itu. Terus soal mengganggu siklus agriculture ya kan. Ya. Hujan makin nggak bisa ditebak, kekeringan kadang panjang, kadang hujannya banyak gitu, sehingga mempengaruhi ketersediaan pangan dan sebagainya. Jadi, Rentetannya panjang nih. nah jadi mulai disadari bahwa itu semua tuh bisa berapa katastrofik buat Katastrofik. kehidupan manusia dan biodiversity lainnya gitu ya, hewan-hewan, Ya. tumbuhan dan sebagainya. Nah itu sekarang udah mulai banyak kesadaran itu. Makanya sekarang gitu ya, driver atau penggerak perubahan transisi itu bukan lagi persoalan ekonomik dari energinya, tapi keberlangsungan umat manusia. Sustainability isunya ya. Betul, Ya. sustainability kehidupan kita ya. Nah, ini kita bukan ngikat, artinya resolusi atau solusi yang mau kita tarik tentunya dari sumber-sumber energi terbarukan dan energi baru gitu ya. Itu udah mulai muncul-muncul juga kan. Betul. Tapi memang belum bisa memenuhi kebutuhan energi dunia kan. Nah, dan selalu roadmap-nya itu sekian akan terjadi apa disebut dengan mix energi, ya. Energi mix ya. Nah, energi mix, tapi nggak pernah dipatuhi itu. Ya. Ya, dia berjalan begitu saja, tetap industri dengan kepraktisannya dia pakai yang ada gitu. Nah, apa yang ideal nih yang bisa kita diskusikan tentang itu? Ya, jadi pertama sih menurut saya kita harus menyadari dulu tuh, setuju dulu soal dampaknya ya, Ya. dampak dari penggunaan energi yang punya limbah tadi gitu ya, Ya. efek gas rumah kaca. Nah ini udah dihitung Mel sama ahli-ahli, jadi ada namanya Intergovernmental Panel on Climate Ya, Change ya kan, dibikin oleh UN ya kan, oleh PBB. Itu udah ngitung tuh, itu ahli-ahli sudah menghitung bahwa limit CO2 yang ada di atmosfer Ya. yang bisa berakibat katastrof itu diukur dari temperatur itu adalah batasnya 2 derajat Celcius di atas industrial level. Ya. Ya kan, jadi orang mulai track nih temperatur kenaikan ya kan. Dengan trajektori sekarang Ya. itu prediksinya adalah 2100 ya kan. Jadi ini tinggal berapa puluh tahun lagi nih. Ya. Sekarang 2022 kan, 70 tahun lagi tuh. Ya.
Ya kan itu salah satu prediksi gitu ya, ada banyak prediksi lain gitu kan. Itu 22 derajat Celcius tuh limit tuh. Oke. Nah, Dia lewat gawat nih. lewat gawat, Oke. bisa tidak reversible lagi gitu. Ya. Nah, untuk batas amannya mereka turunin jadi 1,5 derajat Ya. Celcius. Ya kan? Itu 2050 tuh, 30 tahun lagi. Nah sekarang ini banyak, makanya kalau kita lihat target-target net zero gitu ya. Net zero, oke. Nah net zero tuh rata-rata menargetkan 2050 tuh sebagai deadline supaya nggak lewat dari 1,5 derajat Celcius tadi gitu. Ini parameternya itu ya. Betul. Jadi tadi kalau Meldi bicara soal timelinenya berapa, Ya. itu orang rata-rata sekarang udah 2050 tuh. Kayak Cina ada yang 2060, Indonesia 2060 juga Ya. gitu kan. Ya. Di situ batasnya. Nah, pertama itu perlu persetujuan itu dulu kan, dan kayaknya yang Paris kemarin kan dapat tuh ya, gitu kan persetujuan itu, gitu kan semua punya komit, tapi katanya rata-rata tadi nggak dipatuhi gitu ya. Nah ini semuanya udah kepentingan nih yang bermain ya kan. Ini kepentingan, ada kepentingan perusahaan energi, ada juga pengguna energinya gitu kan. Kan energinya butuh nih, iya kan. Yang pertama harus affordable, ya kan, harus terjangkau kan. Kedua harus secure, artinya selalu ada supply-nya gitu kan. Tapi yang ketiga yang clean ini nih selalu jadi objektif terakhir gitu loh. Ya mengapa ini nggak terjadi? 3 skenario ya. Betul. Disebutnya itu apa sih? Ada yang menyebut sebagai trilema ya, bukan dilema lagi, tapi trilema energi itu adalah affordability, security, dan cleanliness ya kan, kebersihannya sekarang. Nah, kalau kita lihat tuh kan setiap region, setiap ini tuh menyikapi berbeda. Kan ada, kalau kita lihat ada caranya Eropa dan juga ada caranya Amerika kan. Nah, coba. Ini pertanyaan bagus sekali karena kita bisa menyinggung soal transisi yang adil. Ya kan? Oke. Jadi gini, menyadari semua harus bertransisi nih menuju energi bersih gitu ya. Ya. Cuman coba kita lihat penyumbang terbesar yang nyampah di atmosfer ini, kan kita harus track secara histori ya nggak? Tadi kan saya bilang jumlahnya limit tuh karena atmosfer kita terbatas. Ya kalau kita track ya Amerika dan Western Europe gitu kan, Eropa penyumbang selama ini terbesar. Nah terus sekarang mau di drive semua harus menyumbang net zero sama, ini adil nggak? Padahal kontribusinya berbeda gitu secara historik ya kan. Oke. Jadi sekarang mulai muncul just transition yang adil itu. Jadi mewajibkan awal itu terhadap mereka tuh yang berkontribusi terbesar. Nah baru region yang lain yang belakangan, yang sebenarnya harus menikmati pertumbuhan ekonomi yang ya relatif sama gitu ya. Dengan sumber energi yang udah ada karena kan jadi affordable dan secure gitu ya. Itu boleh lebih belakangan gitu loh Mel. Ya itu kan? Udah ada masih wacana, ada udah kesepakatan? Itu masih diskusi wacana dan segala macam interest itu tadi gitu kan di dalam forum-forum dunia itu kan. Tapi ya kalau kita bicara adil just transition ya seperti itu gitu ya. Apalagi kayak Indonesia yang dia punya paru-paru dunia ya, itu kan beda lagi hitungannya kan. Ya ada lagi betul. Ada lagi hitungannya kan. Ada apa? Gimana yang lain nyumbang Indonesia supaya bisa jadi paru-paru dunia terus gitu kan. Ya, karbon kredit ada hitung-hitungannya. Nah, tapi yang paling luar biasa sebenarnya keekonomiannya itu masalah ya. Energi terbarukan dan energi baru dan terbarukan tuh keekonomiannya masih kalah nih yang fosil-fosil ini. Tapi pada suatu titik nanti akan bisa itu. Nah, gimana? Iya. Jadi kan keekonomian ini kan sebenarnya bisa diciptakan ya. Jadi bukan ansih selalu biaya produksi, Mel. Sebetulnya government tuh punya policy menerapkan tax misalnya ya. Jadi penggunaan energi kotor coba dipajak lebih tinggi. Kan ekonominya jadi kalah dibanding renewable. Iya enggak? Iya. Jadi sebenarnya bisa diciptakan nih keekonomian itu. Cuman kembali nih kan menciptakan policy tax hidrokarbon ini kan kepentingannya ya nggak, banyak lobby dan sebagainya. Kan perusahaan yang ingin terus berbisnis juga ada di situ. Jadi memang harus bergerak. Mungkin semua sektor harus bergerak gitu ya. Policy maker, terus si perusahaan energi juga mulai sadar harus saya harus memberikan sumber energi yang bersih. Bukan yang selama ini
bisa digali gitu ya, bisa disediakan karena murah dan secure gitu ya. Iya, iya. Tapi harus menciptakan yang lain kayak dari angin, dari sel surya dan sebagainya. Dan makanya kita mulai melihat bahwa perusahaan yang oil and gas Iya. mulai menamakan dirinya perusahaan energi. Dia tidak oil and gas lagi. Dia tidak international oil and gas or whatever namanya ya, tapi ke energi. Berarti dia udah siap-siap nih. Betul sekali. Karena udah ngelihat ini masyarakat semakin sadar, bisa-bisa atau masyarakat akan mempush government, ya kan? Iya, iya. Bisa-bisa nih energi yang saya jual lebih mahal nanti gitu kan, selama ini gitu. Ada juga yang wacana-wacana yang dia off grid ya, yang nyiapin baterai di masing-masing rumah apa segala macam. Itu gimana? Teknologi gimana? Kita geser cerita teknologi. Teknologi ya, oke. Teknologi itu memang banyak banyak dikejar ya. Ya. Karena melihat problem yang udah super urgent sebenarnya. Kita bicara soal 30 tahun harus bersih gitu kan. Jadi semua jalur dicoba tuh, ya kan. Jadi jalur energi bersih banyak sekali alternatifnya. Ini lagi bersaing di dunia mana yang nantinya paling ekonomik dan dipilih gitu kan. Angin nih, Mel, iya kan. Angin itu sebenarnya bertiup selalu loh. Iya. Cuman kita harus cari tempatnya di mana. Iya kan? Karena perbedaan tekanan dan perbedaan temperatur. Betul. Pasti dia bergerak. Iya, betul. Nah, sekarang ke arah laut tuh, offshore wind. Oke. Karena di laut kan angin kenceng dan bertiup terus ya, nggak 24 jam. Nah, offshore wind tuh berkembang tuh. Dilirik banyak sebagai sumber energi baru tuh kan. Iya. Ya kan? Sekarang ada orang yang bisa mengklaim dirinya Arab Saudinya angin. Ya kan? Apa tuh? Ya negara Eropa Utara sana, ya kan, Inggris, Norway, Swedia. Oh iya, Skandinavia ya. Anginnya bertiup terus ya kan di Laut Utara itu kan, kenceng lagi. Kenceng tuh anginnya situ tuh. Tapi dia nggak punya surya, ya kan, suryanya kan mendung, hujan, gerimis gitu kan, ya nggak, cuaca sana kan. Mendung, bukan berarti hujan ya. Bener-bener. Nah, yang paling akan menikmati adalah satu daerah di mana panasnya ada, anginnya ada. Dan yang hebat lagi dia bisa diurnal. Siang mataharinya terik, malam anginnya kenceng. Mana? Ada yang gitu? Ada yang tempatnya gitu. Oh, ada tempatnya gitu. Itulah menjadi mungkin nantinya sumber energi ini ya yang paling tepat gitu loh, ya kan. Jadi kita nggak perlu baterai karena dia diurnal gitu kan, siang ini terus malam ini gitu. Nah, tapi kan kembali ada faktor uncertainty cuaca ya. Nah, ini makanya baterai tetap di-pursue ya kan. Terus yang paling cakep untuk mengkompensasi perubahan itu adalah PLTA tuh. Air ya? Iya, karena air tuh bisa direm, bisa digas. Iya kan, tinggal buka tutup aja tuh bendungan. Pintu air. Iya, pintu airnya enggak. Nah, itu yang paling cocok sebenarnya, ya kan. Terus ya kalau baterai bisa, tapi kan mahal bro, ya kan. Baterai itu kan mahal. Ya. Tapi kan neraca, kalau kita hitung neraca, tetap fosil kan dari neraca energi kan dia paling besar. Jadi ini nggak siap juga. Jadi kalau orang butuh energi, ada energi terbarukan, dia nggak siap gitu. Paling dibantu oleh nuklir. Nah, gimana ceritanya? Ya, nuklir itu kalau udah jalan murah. Ya. Karena dia kan reaksinya terus aja berantai gitu kan. Cuman lu ngebangunnya mahal kali. Oh, mahal ya, investasinya mahal. PLTN tuh mahal sekali bikinnya. Ya. Jadi dia harus dibangun dengan safety factor yang kuat banget, bagus banget. Karena lu kan tahu sendiri kalau bocor, mabok kita. Iya, semua harus evakuasi kan kayak di Jepang tuh. Yeah. Begitu tsunami itu kan emang karena tsunami ya, si PLTN-nya Fukushima itu fail. Kan sekota tuh harus dievakuasi terus nggak bisa ditempatin lagi, Mel. Yeah. Nah, makanya membangun safety PLTN tuh mahal, ya kan? Terus juga mentrain operatornya mahal karena lu harus operator ahli banget tuh, di situ salah operasi cilaka. Kan? Kayak Chernobyl ya. Kan salah operasi itu. Ya, itu yang kendala-kendalanya. Jadi PLTN tuh bagus, cuman biaya ngebangunnya itu. Kemudian juga sebenarnya dari segi demand-nya juga kita atur efisiensi. Nah, dengan teknologi yang efisien itu juga kan. Sebenarnya kan udah mulai nih ya, orang kayak lampu orang udah 4 watt 5 watt udah terang kan. Dulu kan harus
Ya LED ya, jar, LED tiga double LED, charge ya. segala macam. Nah itu Bagus. juga perubahan-perubahan yang menarik ya. Jadi Tapi efisiensi sebenarnya kalau kita cerita rumah tangga kecil ya, industri yang besar kan. Nah gimana nih Kang Adi untuk Ya. industri? Betul, memang paling besar ya industri ya. Ada beberapa industri yang diidentifikasi itu istilahnya sulit dirubah Iya. menjadi energi bersih gitu ya, kayak semen industri. Ya kan, membuat semen itu mau nggak mau akan menghasilkan CO2 gitu kan. Nah, tapi teknologinya lagi dipersulit gimana membuat semen yang lebih bersih gitu kan. Nah, semen itu kan lu butuh banyak ya nggak buat pembangunan jalan, bendungan dan sebagainya. Iya. Terus ini metal ya kan, tanur-tanur Tanur ya. itu menghasilkan CO2 reaksinya gitu kan. Nah, ini lagi dicari juga teknologinya apa gitu kan. Terus industri penerbangan, ya kan? Iya. Aftur ya. Aftur gitu kan. Nah, Itu kalau pesawat pakai listrik, baterainya gimana nggak akan terbang lah itu pesawat, ya kan? Maka dibuatlah sekarang sustainable aviation fuel. Ya, semuanya blending aja lah antara aftur sama yang renewable gitu kan. Tapi orang lagi mau lihat hidrogen nih, ya kan? nah ini topik menarik ya. Hidrogen Betul. gimana? Jadi gini, ada istilah namanya tuh energy factor. Energy factor itu adalah apa sih yang membawa energi dari sumber ke konsumen, ya kan? Oke. Nah sekarang itu kan minyak. Minyak itu kan energy factor ya, dia bawa dari sumber energi ke konsumen dipakai gitu kan, di pom bensin dan sebagainya. Gas gitu kan, dari refinery ke konsumen. Oke. Nah yang dinilai bisa bersih energy factor masa depan itu adalah listrik dan hidrogen. Oke, makanya ada Iya mobil kan? listrik segala macam ya. Betul. Tapi listriknya harus dari renewable, jangan listriknya dari PLTU ya kan. jangan dari pembangkit uap pula kan. Itu mah percuma gitu kan. Makanya membeli mobil listrik bagus. Cuma kita tanya listrik lu dari mana. Batu bara. Nah, nggak selesai kan persoalan. selesai. Jadi lu harus end to end tuh. Iya. Jadi listrik bisa diolah dari renewable. Satu lagi hidrogen. Karena hidrogen itu begitu combustion hasilnya kan cuma H2O. Nggak ada CO2. C-nya nggak ada ya? Nggak ada kan, oksidasi kembali, ini reaksi oksidasi kan. Ini teknologi dan mature belum, gimana teknologinya ini? Teknologinya sudah dalam tahap pilot dan apa sih istilahnya yang setelah pilot ke scalable tuh udah ada. Udah ada Yang namanya apa sih tuh? Mobil apa tuh? Inilah level kesiapan teknologi itulah di situlah. Benar. Jadi Topik-topiknya cuma masih mahal memang gitu kan ya, si apa nih? Mesin yang membrane ini kan jadi hidrogen sama udara doang gitu kan, terus jadi energi. Itu masih mahal memang dibanding yang mobil-mobil sekarang. Saya kira pergeserannya nanti ya itu dari neraca energi dia gesernya. Ketika si tak terbarukan ini lebih mahal dari yang terbarukan, dia geser, ya nggak? Yalah pasti. Pasti geser Pasti nih. dong. Nah, geser. Tapi ya akhirnya jadi isu politik kan. Tapi gini, sekarang ada tambahannya tuh. Apa tuh? Selain harga, kesadaran masyarakat mulai ada tuh. Oh, ini Ada orang yang mau membeli mahal karena dia tahu yang gua beli murah tuh kotor. ada social awareness sampai Ada, situ. sudah mulai ada social awareness itu. Ya contohnya sekarang orang-orang mau membeli mobil listrik gitu ya. Ya. Meskipun lebih mahal dan sebagainya, itu orang yang mulai. Bung Luki Jani mobilnya listrik nih. Weh, boleh kawan kita ini. Boleh dong kita test drive mobilnya. Stres ya. Ya. Boleh. Ini sebagai dia visioner, selalu teknologi terdepan. Ya. HP kita apa dia udah apa gitu. Tapi kita tanya dulu listriknya dari mana tadi? Mudah-mudahan dari yang bersih. Mudah-mudahan dari biogas lah kan. Nah, tapi bicara teknologi ada satu lagi nih Mel yang belum kita singgung nih. Apa tuh? Jadi kan lu tadi bicara energi yang harus bersih sumbernya, oke, efisiensi, oke. Semua model iklim sekarang yang diprediksi dari jumlah CO2 yang dibuang itu menunjukkan kita akan melebihi limit. Artinya akan melebihi limit 2 derajat itu. Forecastingnya gitu, Forecastingnya begitu. Makanya orang melihat carbon capture. Pernah dengar? Belum nih cerita, boleh nih cerita. Nah, jadi ini bagaimana kita bisa menangkap CO2 dari berbagai sumber. Ini sebenarnya teknologi yang udah lama, ya kan? Di pabrik oil and gas itu kan minyaknya atau gasnya kan ada CO2-nya. Kan ditangkap tuh.
Tangkap ya. ditangkap oleh ya namanya amin lah ya. Yang Sama sering kita- kayak di sampah itu kan metanya ditangkap. betul. Tuh, jadi teknologi penangkapan itu sebenarnya udah ada di Ya. industri. Ya, ya. Tapi gimana bisa di scale di luar nih, ya kan, lebih banyak. Jadi itu di capture, Ya. habis di capture terus diapain? Dikompres, Hmm. lu taruh lagi ke dalam bumi. Ditanam. Iya, di reservoir yang bekas reservoir gas dan minyak ini kosong sekarang kan? Masukin Lu lagi. Masukin lah CO2 ke situ. Ya kan? Buat naruh kelebihan yang sudah kita keluarkan. Tapi kan butuh energi juga naruhnya. Betul. Nah, kompresinya lu pakai energi dari renewable. Oke. Ya kan? Kompresor kan bisa lu drive dari motor, ya kan? Iya, Motor bisa lu datang dari energi listrik yang bersih gitu loh. Bersih pakai surya. Jadi ini dimungkinkan nih mengambil sekarang ini lagi yang lagi dicoba tuh direct air capture namanya. Jadi dari udara disedot lu, CO2-nya lu tangkap, dikompres masuk ke dalam bumi. Nah, ini teknologi yang penting juga gara-gara semua forecast tuh bilang lebih tinggi gitu loh. Iya, iya. Ya, CCUS tuh carbon capture, utilization and storage. Ya. Ya, Ada kan itu juga dikembang. yang bikin tuh yang fertilizer, pupuk nih. Ah, ini pupuk nih gimana nanti nih? Kalau itu fosil udah enggak nih. Ya apa ya, ya industri pupuk sekarang kan feednya gas ya, metan ya Gas kan? ya, Metannya lu pecah supaya dapat hidrogen, hidrogennya lu campur sama nitrogen jadi amonia kan. Ya. Nah, ini Nah, si CO2-nya kembali tadi lu capture, juga. lu taruh ke dalam bumi. Itu apa? Bikin subur nggak tuh? Nggak Oh tahu enggak, kita. enggak, CO2-nya CO ya. udah enggak kan? Kan gini, sekarang minyak dan gas yang ada CO2-nya ditangkap gitu. Cuman sekarang dibuang gitu ya ke atmosfer. Itu ditangkap. Itu kan selama berjuta-juta tahun ada di bawah aman, ya nggak? Aman ya. Jadi dia kayak dikembaliin ke asalnya lah gitu ceritanya ya. Cerita teknologi ini mengembalikan CO2 Iya, ke itu asalnya. ke asalnya. Gitu kan, dan itu aman gitu ya. Orang-orang minyak nanti bisa lu tanya lah ya kan di forum. CCUS tuh Kita gimana tuh ya nggak kan. detail ya, permukaan kita nih mainnya. Kita nih orang-orang surface. Nanti orang subsurface tuh ada orang well, orang geologi bisa lu Iya. undang tuh ya. Ah. Lu tanya-tanya di sini. Ya. Itu bisa, jadi teknologi itu penting, perlu juga dikembangin gitu kan. Makanya lagi banyak nih di mana-mana dicoba nih. Sisi termasuk Pertamina kan ya, kita lagi bikin juga. Supaya kelebihan itu nanti kita bisa taruh Ya. sehingga hasilnya adalah yang kita sebut sebagai net zero. Net zero. Iya Kan kan? pupuk ini nggak bisa dari energi terbarukan ya. Ya kan ada bio fertilizer juga kan. Biofertilizer. Mungkin bisa. itu kali solusi. Tapi kan dia tidak semasal Betul. ini ya. Kelebihannya amonia adalah Gas, ya. scale-nya bisa lu produksi banyak gitu kan. ya. Karena dia berdasarkan reaksi kimia dan sebagainya. Karena kebutuhan pupuk nih di dunia juga besar, makanya Rusia nih, Exactly. Rusia kan ininya. Exactly. Nah, kalau rumah tangga tadi sudah kita bilang kan, kalau teknologi dari baterai selesai, rumah tangga ini selesai karena bisa Listrik. ngambil dari surya, dia simpan di baterai, jadi kan, jadi off grid aman kan sebenarnya. Nah, industri ini kita harus dorong industri ini lebih efisien lah, ya kan. Atau dia juga punya pembangkit sendiri, punya panel surya sendiri apa segala macam, dan juga punya apa ya, yang hidrogen tadi juga dikembangin segala macam. Ya kan, ini akan lebih memudahkan untuk itu. Tapi paling tinggi dari hal itu yang teknologi itu adalah di kebijakannya, ya kan? Iya, Ya, kebijakan betul. nah, baik kebijakan di tingkat kesepakatan dunia, juga kebijakan di tingkat negara. Kemudian juga paru-paru dunia juga ini kan penting juga ya untuk kita coba nih karbon kredit. Ini karbon kredit udah lama, Kang Adi, tapi nggak terjadi ya apa ininya. Sebenarnya apa logika di balik karbon kredit itu kan make sense ya kan. Ya. Jadi bagaimana kita menginsentif energi bersih Ya. dan mendisinsentif energi yang kotor gitu Ya, kan. ya. Kan itu karbon Ya. kredit itu. Pemerintah dan ya perwakilan kita di parlemen kan sebetulnya ini punya kuasa ya enggak. Ya, Mereka ini kan para lawmaker ya kan, pembuat Ya. undang-undang gitu. Hanya dalam implementasinya kan mereka ini digerakkan oleh
kepentingan lah ya kan. Mereka juga berpikir mungkin konstituennya ada yang kerja di perusahaan-perusahaan batu bara, minyak dan sebagainya. Jadi ini masih belum bisa landed gitu ya, masih belum bisa jadi policy yang Iya. ya yang membantu itu tadi lah, energi transition, energi bersih ya. Menurut saya sih masih kurang. Dan selalu perubahan di dunia itu ada momentumnya kan, ya. Tuh. Ketika ada momentum perang, Revolusi ada momentum berubah dia. Ada momentum digitalisasi dia berubah kan. Nah, di energi mungkin ada momentumnya nanti penemuan material baru nih. Ya. Material baru, new material kan, itu juga nanti akan dia berubah. Artinya ini kita optimis nih, bisa ya. Oh sangat bisa, sangat bisa. Manusia nih mungkin sekarang ini punya semua tool sebetulnya untuk merubah sejarah ya. Ya. Jadi generasi kita ini sebenarnya adalah generasi yang kayaknya paling menentukan loh. Mau memilih lu business as usual, akhirnya katastrofik, anak-anak kita suffer, atau berbuat sesuatu merubah jalannya sejarah itu menjadi bumi yang bersih ya kan, yang share semua gitu kan. Jadi ini punya semua tool, punya hampir semua tool dari tadi ya. Soal energi yang bersih, sumbernya ada gitu kan, efisiensi knowledge-nya ada, plus CCUS juga udah ada gitu kan. Carbon credit policy juga ada sebenarnya. Sebenarnya udah punya semua gitu ya. Tapi kalau lu bicara revolusi mungkin dia yang teknologi destruktif yang bisa merubah ini, mungkin nuklir fusion kali ya. Fusion ya. Iya. Fusion itu memang cepat ya. Dia itu kan kalau kejadian kan menghasilkan energi yang luar biasa besar gitu. Besar. Ya enggak? Ya. Ya kayak matahari lah fusion kan. Jepang lagi bahas itu, dia akan coba lagi. Banyak betul. Jadi banyak yang sedang riset juga. Cuma kan syarat terjadinya fusion itu kan temperaturnya harus jutaan derajat Celcius sehingga tidak mudah juga membangun mesinnya ya kan. Tapi kalau kejadian itu bisa merubah. Bisa merubah ya. Saya baru baca artikel. Sekarang ada satu lab yang berhasil energi diinjek dan energi keluarnya lebih gede itu fusion. Oh iya. Selama ini percobaan itu selalu energi injeknya lebih gede dari outputnya. Iya, karena jadi nggak what's the point gitu kan? Apa artinya lu bikin kalau energi yang harus pakai gitu ternyata lebih besar. Nah sekarang ada yang udah bisa keluar, selisihnya udah positif. Oke, ya dan ilmuwan bekerja terus untuk itu ya. Dan ya kita ada problem kolaborasi atau problem Amerika memikirkan dengan cara berbeda dengan Eropa ya. Untuk dekarbonisasi ya. Nah, kita sedikit kupas nih dekarbonisasi nih Kang Adi. Iya. Jadi dekarbonisasi sebetulnya adalah impact dari kalau kita nih transisi energi berhasil gitu kan. Semakin karbon berkurang gitu kan dari limbah kita menggunakan energi gitu ya. Kayaknya Eropa mungkin dari pandangan saya baca-baca berita gitu ya. Kayaknya society-nya lebih koheren gitu ya, lebih sepakat lah soal bahwa kita harus dekarbonisasi. Nah, Amerika kayaknya masih pecah kali ya. Dan Amerika dia ini ya. Dan ini kan seru ya. Amerika ini lagi kayaknya situasi paling terpecah belah kali ya selama sejarahnya gitu kan, Republik Demokrat ini. Iya enggak? Nah, ini ada satu pandangan Mel yang agak merusak tuh gini. Dia punya data memang. Dari dulu yang namanya CO2 tuh juga kan naik turun selama siklus. Dia mencontohkan Gunung Merapi. Yang mereka salah adalah sejauh ini itu diinisiat oleh kejadian alam. Oke. Ya. Tampomas meletus lah, Krakatau meletus lah, meteor jatuh lah ya kan. Dan bumi masih punya kemampuan untuk merecover. Danau Toba juga ya? Betul, Danau Toba juga. Dan bumi punya recover kan karena hutan dan tanamannya masih banyak. Gitu loh. Nah sekarang itu bukan geological event tapi konsumsi manusia. Jadi si IPCC ini sudah menyimpulkan bahwa
naiknya CO2 sekarang didominasi oleh anthropogenic activity, artinya kegiatan manusia, bukan lagi kejadian alam gitu. Dan di lain pihak kemampuan kita merecover nih buminya udah turun. Gara-gara hutan udah jadi kota, udah jadi sawah, udah jadi kebon, ya kan gitu kan. Jadi sekarang nih gak akan siklus begitu lagi, tapi cenderung naik terus gitu kan. Dan menyebabkan efek rumah kaca yang semakin gede gitu kan. Temperaturnya terus naik, jadi enggak tuh. Nah itu yang kayaknya apa sih argumen yang bisa naik turun itu yang membuat pihak nanti juga turun gitu. Bisa jadi turunnya populasinya berkurang, orang nggak punya anak kan. Karena apa? Karena malah macam-macam hal ya. Macam-macam hal. Atau yang lu bahas itu ya, tema yang soal apa itu yang itu ya. Jangan dibahas lagi. Nah itu juga bisa kan terjadi, manusianya berkurang, ya kan? Manusia berkurang, akhirnya lama-lama buminya hijau lagi. tapi kan kayaknya mungkin trajektorinya nggak cepet ya. Nggak cepet, Mang. Memang populasi di negara maju tuh berkurang gitu kan. Ya, semua kayaknya juga cenderung ke situ gitu kan. Iya. Tapi kan lambat ya, lambat. Nggak nukik gitu. Nggak bisa eksponensial itu barang kan. Iya. Namun ada juga problem-problem tadi itu yang cara melihatnya yang terutama Amerika ya. Amerika tuh saintis juga masih bilang nanti juga ini juga kan gitu masih ada ya. Walaupun Al Gore rajin banget tuh kan. Oh iya. Al Gore rajin banget untuk itu. Tapi di Amerikanya sendiri dia gagal. Di Amerikanya dia nggak bisa, tapi di lain dia campaign terus. Nah ini yang belum berhasil. Leadershipnya gimana nih, Kang Adi? Leadership untuk energi transisi ini gimana? Harus ada leadership dong, ya nggak? Oh ya harus. Malah penting ya. Harus ada orang-orang yang mengorkestrasi kan transisi ini gitu kan. Ya so far masih terpecah belah ya Mel ya. Terutama itu tadi loh soal just transition, ya kan? Transisi yang adil itu tadi kan. Jadi ada negara yang bilang, saya ini kan baru menikmati nih ya kan kenaikan dari dulu ekonomi ya kan, sehingga saya butuh dong energi yang affordable, secure. Masa saya dipaksa harus renewable yang mahal dan sebagainya, nanti pertumbuhan ekonomi saya turun gitu kan. Jadi masih more or less terpecah belah gitu kan. Yang satu pengen udah narik, yang satu pengen sebentar dong gitu kan. Ini kan lagi butuh nih saya gitu kan. Jadi masih belum. Dan apa bisa mengharapkan leadership yang koheren? Susah kayaknya. Susah ya. PBB perannya juga susah ya. Susah karena nggak punya nggak punya authority kan sebenarnya di yang akhirnya membuat authority kan di tiap negara gitu kan. Negara, PBB hanya himbauan kan. Dia himbauan gitu ya. Kecuali ada misalnya negara-negara besar G20, G7 ada leadership di situ, dia bisa tuh. Bisa. Betul. Ya mereka sepakat di tingkat yang paling banyak make gitu ya, dan mereka bikin matrik, lu ini gitu ya, dan lu kerjain. Kalau enggak kita mati semua. Nah, ini nih. Iya kan? Kalau soal angka-angkanya, artinya komitmen masing-masing berapa tuh udah ada sebenarnya ya kan. Nggak dikerjain kan? Tapi nggak dikerjain, that's the point gitu. Itulah inti masalahnya, targetnya nggak dikerjain gitu. Kan zamannya SBY kan gencar tuh ya. Iya. Nah di sekarang rada turun nih ya, tidak di situ isunya. Nah mungkin ke depan kalau isu concernnya naik lagi, dia akan balik lagi ke situ kan. Dan kalau riset udah selesai, problem statement udah selesai semua, ini leadership. Al Gore udah oke, tapi belum juga nih. Ya kan, jadi kalau di tingkat-tingkat civil society dia bisa, tapi yang ya kecil-kecil ya, kecil-kecil itu udah bisa. Civil society biasanya lebih cepat, tapi negara belum bisa gitu ya. Dan industri juga udah mulai ya, kan sekarang kalau kita bicara perkakas tool, machinery atau apa itu kan makin efisien kan, nggak butuh banyak energi apa segala macam. Kemudian yang sebenarnya paling bisa didorong itu adalah kebijakan public transportation. Nah, ini dia akan mengurang banyak itu ya.
Gimana Ya, tentang isu itu, Kang Adi? eh, apa penggunaan public transportation gitu ya, udah secara ya masuk akal lah dilakukan gitu, terutama di Ya. kota-kota besar gitu Ya. ya. Makanya kalau kita lihat di kota-kota besar di dunia itu ya sudah terbangun tuh kan Mel, Ya. pabrik dan orang-orang menggunakan itu gitu ya, Ya. aktivitas sehari-hari. Nah di negara-negara berkembang ini kan udah terjebak ke pola pakai mobil nih, iya nggak? Gaya hidup nih, gaya hidup. Iya gaya hidup gitu kan, bahkan di satu masa mungkin juga sekarang gitu ya itu menjadi simbol status punya mobil dan Iya, sebagainya iya. gitu. Ini awareness kurang nih. Betul gitu loh. Nah, tapi juga kan nggak ditunjang dengan pembangunan public transportnya. Iya Ya nggak? itu problemnya. Iya. Kalau itu sebuah langkah yang sangat sederhana yang bisa dikerjakan ya. Iya, betul. Dan ya sayangnya kembali nih soal budget lagi ya, gitu kan. Butuh duit tuh kan membangun transport. MRT itu kan berapa tuh duitnya ngebangun Iya, gitu kan. iya. Tapi harus disisihkan lah, mau nggak mau gimana kalau Nggak mau, buat ya. demi masa depan ya kan. Kita harus cari duit gitu ya, investasi untuk membangun public transport gitu kan. Iya. Terus Sebenarnya public transportnya dijalankan oleh listrik gitu kan dari clean energy kan gitu pengen. persoalan dunia itu kan selalu ada ya. Jadi di Perang Dunia Kedua selesai itu ada leadership kita developmentalism, kita membangun kan. Nah mungkin juga nanti kita nunggu semangat zaman nih, semangat zaman. Pada satu titik ada semangat zaman untuk energi transisi Muncul, atau ya. gitunya harus ada. Muncul Ya. Dulu kan pas perang-perang itu kan nggak ada juga semangat zamannya, ajar terus kan. Tiba-tiba dia, oke, selesai ya, kita pembangunan gitu kan. Nah itu kan ternyata oke, jalan kan. Nah ini lanjut lagi nih. Oke, ini masih urusan ini nih ya, politik ya. Oke ya, selesai ya. Lu jangan macam-macam nih, kita energi transisi. Itunya yang penting sebenarnya ya. Mungkin saat ini kalau misalnya ngarepin leadership yang pure objektifnya di energi mungkin susah ya, masih ke ekonomi lah ya. Ya. Karena kan dia apa sih mau gather konstituen milih dia kan, Ya. bahasanya kan ekonomi ya, bukan energi gitu kan. Bukan energi. Jadi abis itu kan itu jadi janji ya nggak? Jadi janji dia harus deliver gitu kan, mengenai pembangunan ekonomi gitu. Akhirnya apa ya, dia menggunakan cara-cara yang tersedia aja gitu. Ya. Jadi kayak mungkin secara level prioritas masih nggak di atas lah gitu Mel ya. Jadi ada awareness, ada kesadaran, tapi belum jadi top prioritas untuk drive itu tadi ya, drive perubahan-perubahan itu. Nah kalau aku ngelihat ada demokrasi, ada pemilih ya, voters. Kalau voternya ada social awareness tentang itu, dia tidak memilih yang tidak green energy. Nanti bisa nih berubah nih. Saya malah bisa memaksakan agenda. Lu ya kan? lu nggak gue pilih. Bisa seperti itu. Artinya civil society ini punya peran juga ya. Di saking besar-besarnya lembaga-lembaga negara, lembaga dunia segala macam. Apabila kesadaran civil society pada titik itu ada peluang lah. Ada, sangat ada. Ya. Misalnya kalau misalnya organisasi besar society di Indonesia kayak Muhammadiyah, NU gitu ya, mulai bicara, woi kami juga pengen energi bersih, ya nggak? Kan pasti ketua-ketua partainya ngomong juga kali. Iya nggak? Iya. Kadang-kadang kan apa yang di mulut, apa yang di ini yang ya. Tapi kan kesadaran untuk itu udah mulai muncul ya, orang kan yang paling getol urusan ini kan Singapura ya. Karena kalau dia nggak gitu ya tenggelam ntar. Iya, Maldives ya kan. Maldives dia Negara getol kepulauan, banget iya, ya, getol. Dan Jerman juga getol kan. Tapi Jerman karena dia udah siap secara teknologi, dia getol untuk memutar ekonomi di Jerman sendiri. Dan persoalan ini dan ini selalu masuk agenda ya di setiap pertemuan-pertemuan besar ya, G7, G20, APEC apa segala macam itu masuk. Tapi masuk terus, artinya yang repot nih kalau udah mulai nggak masuk nih ya, isu-isu itu ya, itu mulai repot. Nah ini isu ini mulai masuk, dan
pada suatu titik nih koordinatnya ketemu nih Kang Adi. Ini kapan ini ya? Jadi antara demand supply-nya ya energi terbarukan itu ketemu, nah disitulah terjadi revolusinya. Iya, betul. Ah, Eh, ya mudah-mudahan sih apa titik poinnya itu bukan kejadian katastrofik ya. Ya katastrofi. Itu yang kita nggak pengen misalnya tadi ya. Orang harus ngungsi dari sebuah negara kayak Maldives gitu kan atau kota-kota harus pindah Ya. gitu kan. Itu udah terlambat sih menurut saya. Dan tadi kan efeknya bisa tidak reversible ya. Ya. Artinya situasinya makin susah gitu buat Ya. buat kita semua. Jadi kesadaran saya lihat di Middle East sih cepat ya. Dengan dia surya, angin gitu ya. Karena mereka punya kan. Ah, Mereka punya dan mereka perlu eksplor itu. Nah, karena penting gini nih, ini ada satu juga yang ah, kita harus ingat. hmm. Zaman batu, Oke. itu batu nggak sampai habis. Kan masih ada batu sampai sekarang. Iya nggak? Iya. Zaman logam, logamnya habis. Oh enggak, masih ada sampai sekarang. Iya. Zaman minyak, jangan berharap minyaknya habis. Itu minyak harus sudah ditinggalin tuh. Gara-gara kotor tadi ya. Iya. Sebenarnya ada jalur lain nih. Yang Oke. tadi yang gue bilang ya, minyak lu rubah aja jadi hidrogen, karbonnya lu capture terus itu. Bisa juga. Bisa juga. Tapi kesadaran mereka tuh dari situ bahwa suatu saat produk dia bisa nggak laku. Hmm. Ya nggak? Nah, Jadi dulu kan orang bicaranya minyak sampai habis. ya. Kayaknya enggak deh. Kayaknya energi ini akan berubah. Minyaknya masih ada gitu loh ya kan. Karena tadi analogi yang gua bikin tadi gitu kan. Ya, ya. Dan nah, kenapa Middle East dia lebih cepat untuk itunya? Ya pertama itu tadi ya, menurut saya sih ada kesadaran bahwa apa yang menjadi kekuatan ekonomi mereka itu suatu saat bisa hilang. Hilang ya. Ya. Mereka siap-siap. Jadi mereka siap-siap, harus siap-siap gitu kan. Ya, Jadi itu yang jadi driver. jadi ekstraktif industri ini selesai dia geser nih. Betul. Ya, termasuk dia juga investasi di mana-mana kan. Middle East ini dia duitnya ada dari oil boom gitu ya. Dan dia geser ke yang lain-lain. Ya, jadi salah satu kecenderungan transisi energi sekarang yang ke energi bersih itu menggunakan potensi lokal. Ya, tadi saya mencontohkan negara-negara Eropa Utara tuh ke offshore wind, angin di laut tuh. Ya. Jadi kalau itu jadi, kan dia nggak perlu beli minyak dari Arab. Ya kan? Ya, ya. Jadi sifat interkoneksi perdagangannya itu hilang. Rantai pasoknya dibikin bener, ini. ya kan? Jadi wah gawat tuh kalau market saya udah bisa sendiri semua gitu Ya, kan. ya. Kemandirian energi ya. Kemandirian. Jadi transisi itu kayaknya mengarah ke situ gitu. Ke Jadi lokal-lokal. si negara ini nggak perlu sepakat lagi. Gue mandiri aja deh, gitu kan. Iya benar. Gue punya resource, punya cadangan segala macam, gue siapin gitu kan. Dan Dan ini kan di-trigger oleh situasi perang Rusia Ukraina ya. ya, Si Rusia bilang ya oke lu support Ukraina, gua stop gas ya. Ya kan? Ke Jerman itu kan. nah, Jerman kelabakan ternyata bener di security energi penting gitu kan. ya, Dia beli dari Qatar sekarang transisi gitu ya. ya, Segera masuk ke Jerman, tapi dia pasti udah mikir lah, oh kita harus mandiri nih soal energi. Gitu. Oke. Inggris juga begitu. Inggris begitu ya. Dan lebih ke persoalan geopolitik malah ya sebenarnya ya, atau lebih ke aktor-aktor lokal. Tapi aktor-aktor nation, setiap aktor nation ya, negara gitu-gitu, state ya. Itu kalau demokratisasi terjadi, awareness naik, selesai juga tuh urusan, ya kan? Ya nggak? Iya. Orang nggak milih lagi kan? Iya. Iya. Nah ini di situ civil society-nya berkuasanya di situ. Lu macam-macam lu kita nggak milih, atau lu macam-macam lu diturunin tengah jalan. Di Eropa kan sangat gampang nurunin orang tengah jalan kan. Lu nggak benar nih turun tengah jalan. Tapi memang di kita rada sulit lah ya. Iya. Nah nanti revolusi yang paling berubah sekali ini kalau demokratisasi di Cina nih. Cina kan dia kalau demokratisasi dia akan memilih juga, karena persoalan itu juga mulai terjadi tuh di Cina. Dan waktu pandemi mungkin pernah ngelihat foto ya. Oke. Foto New Delhi Ya. yang apa tuh di gerbang apa itu ya. Pada saat normal sama pada saat Covid. Bersihnya kan beda tuh. Perbandingannya ada ya. Udaranya jadi bersih. Terus di Beijing, di kota-kota besar Cina juga
orang merasa lebih segar tuh pada saat COVID ya. Ya meskipun semua kena lockdown. Iya. Tapi kan udaranya bersih. Iya. Jadi mudah-mudahan itu dampak yang dirasakan paling banyak orang tuh pada saat COVID. Oh ternyata udara segar, termasuk saya juga kan sepedahan apa segala macam Iya, pada iya. saat pada saat COVID tuh enak banget karena sepi jalanan, udara iya. bersih gitu kan. Oh, ternyata enak ya kalau nggak ramai kendaraan gitu. Sebenarnya kontribusi paling besar apa, Kang Adi? Industri tetap kan? Yang Ya makan. industri betul. Industri ya? paling besar. Ya. Yang besar yang makan energi kan. Ya. Terutama yang tadi ya, yang yang baja, semen, industri penerbangan ya kan. Ya pembangkit listrik juga ya masih menggunakan ya. energi. Semoga temuan-temuan new material baru ya, material baja ganti apa bambu kayak apa gitu ya, atau yang tadi yang semen gitu ya, semen mah cukup aja kapur gitu ya, nggak usah macam-macam yang dulu atau apa itu dia berubah, itu juga geser itu ya dari segi neraca energi ya, oil atau energi terbarukan, energi baru dia akan berubah ya. Jadi demand-nya juga digoyang-goyang, supply-nya juga digoyang-goyang ya. Ya, harus Inovasi di dua itu akan memberikan dampak yang luar biasa untuk itu ya. Oke. Apa nih ya insight terakhir dari Kang Adi? Ya, saya pikir sih kita harus mulai terus nyebarin berita, informasi mengenai bahayanya kalau kita tetap di business as usual kayak sekarang gitu ya. Untuk penggunaan energi ini. Jadi kita harus mulai mengarah ke energi bersih gitu ya, penggunaan energi bersih. Karena apa? Ya itu tadi bahwa generasi kita ini sebenarnya generasi yang paling bisa menentukan sejarah itu. Mau katastrofik atau ya kan semakin bersih, semakin sustain gitu ya. Dengan cara ya merubah cara kita menggunakan energi gitu ya. Memilih sumber-sumber energi yang lebih bersih gitu kan. Hidup sederhana juga hal yang baik ya. Artinya energi, orang kalau hidup sederhana energi juga nggak banyak kan. Kalau rumahnya gede lampunya banyak apa segala macam kan ya. Ya, dia ada ruang juga di mana semua bisa berkontribusi ya. Ya, juga, ya kan? Kayak teman kita beli mobil listrik. Kita harus ikut nih, kita harus follow nih. Follow nih ya, oke. Nunggu subsidi dulu ya. Subsidinya turun. Oke. Ya terima kasih nih. Bang ya, Meldi, terima kasih sama krunya nih. Mantap. Sahabat OMB, obrolan meja bundar. Inilah Adi Purboyo. Terima kasih.